Kalau sekarang di lingkungan kerja itu kan area abu-abu tuh kayaknya banyak banget gitu loh Cima. Kalau nggak dilakuin nanti masih bisa kerja nggak ya? Gue masih bisa ini nggak ya? Bos marah nggak ya? Kita nggak bisa merubah banyak gitu. Tapi at least mungkin kita bisa tegas gitu sama diri kita untuk nggak ada di dalam titik itu gitu. Untuk kita nih anak-anak muda hidup benar. Bukan berarti kita harus jadi atasan dulu supaya kita bisa hidup benar. Kita dari working level, kita dari anak muda pun kita udah harus hidup benar. Dan ada prinsip firman Tuhan yang gak bisa ditawar gitu. Hai semua, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama salah seorang teman kita. Itu Natasha Lasut dan Merlin Malinton. Iya, perkenalan nama aku ya, makasih. Nah hari ini kenapa mau ajak ngobrol? Karena aku melihat lagi ada sesuatu yang cukup menarik nih Syah. Hal-hal yang kayaknya kok makin kesini makin kesana, enggak ya? Makin kesini makin kesana. Nah untuk hal-hal yang kayaknya dulu atau sebelum-sebelumnya ini kayak sesuatu yang kayaknya kurang tepat, sesuatu yang kayaknya mungkin batas benar salahnya tuh jelas gitu. Tapi kayak makin kesini jadi sesuatu yang kayaknya tergantung gitu. Tar dulu nih, jangan main bener salah dulu nih, lihat dulu nih konteksnya apa nih gitu. Dan kalau misalnya disimpulkan sebenarnya ternyata ini adalah sesuatu yang ketika aku cari-cari ini sesuatu yang sudah terjadi lama banget dan bahkan ada teorinya gitu. Dibilang bahwa ini bisa disebut sesuatu yang namanya relativisme gitu. Jadi semuanya ya relatif gitu. Kayak gantung gitu Cimal maksudnya. Mungkin gak sampai gantung juga ya, tapi kayak bukan ngambang juga sih, tapi lebih nggak serta-merta benar salah gitu kali ya, kayak di tengah-tengahnya. Iya mungkin, atau kurang lebihnya. Mungkin kalau benar salah tuh sebenarnya lebih kayak ada jelas gitu garisnya. Sedangkan kalau ini lebih ke hal-hal yang kayak baik atau enggak ya untuk dilakuin gitu. Nah kalau kita tarik ke dulu, ternyata kalau based on teorinya dulu nih, biar persepsinya sama dulu gitu ya. Kalau di teorinya itu memang dibilang tergantung dari budaya juga. Nah bahkan itu bisa jadi landasan untuk kebenaran. Landasan untuk misalnya hukum-hukumnya dan segala sesuatu yang akhirnya dasar nilainya adalah ya balik lagi ke si relatif itu, tapi jadi acuan untuk hal ini termasuk hal yang benar atau yang enggak kali gitu. Aku pakai kali, iya atau enggak gitu maksudnya kayak gitu. Nah, yang mungkin kita bisa lihat di hari ini adalah mungkin langsung ke contoh kali ya, maksudnya biar nggak bingung nih. Apa sih kita ngomongin apa sih relativisme gitu? Apa tuh contohnya Karena tuh nih, Mei? Contoh paling simple deh, kayak misalnya bikin SIM. Nah, apa tuh kira-kira yang dari SIM itu Mei yang ininya? Maksudnya kalau kita ngomongin benar salah, seharusnya kan untuk kita punya SIM kita harus ngelewatin ujian-ujian itu, ya which is kita harusnya bisa kan. Nah tapi itu udah jadi hal yang common banget untuk kita punya SIM tanpa kita even bisa nyetirnya dulu gitu. Kenapa? Karena ada jalan-jalan lain kan gitu. Nah lagi-lagi itu jadi akhirnya bukan perkara benar atau salah, tapi bahasa anak sekarang tuh jadi sesuatu yang udah dinormalisasi gitu. Jadi kayak biasalah kalau bikin SIM nggak pakai jalur-jalur lain, pakai itu joki gitu ya, yang terkenalnya harus pakai joki gitu. Atau amplop-amplop gitu kan. Nah kalau misalnya nggak pakai itu nggak lulus, buang-buang waktu, dipersulit apa segala macam gitu. Akhirnya ya udahlah, udah tahu kalau bikin SIM harganya sekian karena ada lain-lainnya itu gitu. Itu salah satu contoh yang common gitu. Dan sebenarnya ya kalau diomongin benar atau salah jelas tidak tepat. Tapi ya udah biasa. Kayaknya mungkin kalau kita bikin survei pun kebanyakan melakukan. Nah tapi mungkin ada hal-hal lain juga yang kurang lebih sama tapi common gitu. Coba kalau Tasya ada kepikir something gak yang kayaknya ini dulu setahu aku sesuatu yang gak boleh tapi kok kayak boleh ya sekarang gitu. Mungkin kalau kayak tadi kan Main bilang tentang SIM gitu, itu mungkin karena hal yang sudah biasa dan
ibarat kata mungkin kayak kita taunya jalurnya itu gitu, bahkan kita nggak tahu kalau ada opsi lain misalnya selain itu. Nah, selain dalam pembuatan SIM, mungkin ya aku nggak tahu dalam pekerjaan. Ini sih bukan pengalaman pribadi ya Cimerl, tapi melihat kayaknya kalau sekarang di lingkungan kerja itu kan area abu-abu tuh kayaknya banyak banget gitu loh Cimerl. Iya benar. Misalnya untuk mengentertain apa ya, atasan kah atau bahkan mungkin klien ya. Balik lagi mungkin bicara anak-anak seusia kita, kan kita masih muda banget nih ya. Muda banget. Nah, lebih banyaknya kita ada di area working level kali ya. Jadi kayak ibarat kata mungkin kroco bumet gitu. Jadi ada atasan, ada bos yang juga harus kita dengarkan gitu, dan ada hal-hal lain juga yang memang ya kita harus patuh sama aturan itu karena kita bukan pembuat aturannya itu kan. Ya mungkin kayak tadi aku bilang contohnya entertain klien yang which is kalau dilihat kayaknya sekarang banyak dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya ya dengan entertain klien itu kan harapannya bisnis makin lancar atau semakin banyak hal-hal yang dipermudah gitu. Nah, apakah ini boleh atau tidak gitu dilakukan? Ya kayak tadi mungkin Main bilang juga kembali ke konteksnya, apalagi dalam ranah yang negatif gitu. Misalnya entertain lah sampai malam, terus tempat-tempat yang ya kita tahu lah tempat-tempat yang ya dalam hati pun kita tahu itu nggak nyaman gitu, tahu itu nggak nyaman gitu, tapi harus kita lakukan karena ada tujuan yang lebih besar. Misalnya ada tujuan perusahaan lah, tujuan inilah itulah gitu. Nah, kalau misalnya mungkin dalam posisi itu kan bingung mungkin ya Mea, apa yang harus dilakuin? Kalau nggak dilakuin nanti masih bisa kerja nggak ya? Gue masih bisa ini nggak ya? Bos marah nggak ya? Atau apa sih ininya? Asal bapak senang gitu kan? Ada istilah-istilah ABS dan selainnya gitu ya. ABS asal bapak senang. Nah, kalau aku sih ngelihatnya kadangkala ya balik lagi karena kita working level itu mungkin tuntutan itu sangat banyak dan akhirnya bikin kita harus A atau harus B. Nanti kalau A konsekuensinya apa? Kalau B konsekuensinya apa? Berat gitu. Cuman mungkin ada titik-titik yang kita nggak harus ibarat kata mungkin kita simplify aja gitu. Mungkin kita nggak bisa merubah kondisinya, kita nggak bisa merubah banyak gitu. Tapi at least mungkin kita bisa tegas gitu sama diri kita untuk nggak ada di dalam titik itu gitu. Misalnya kayak tadi keluar entertain, keluar ke mana-mana. Let's say karaoke lah atau apa gitu-gitu. Mungkin kita tidak bisa membuat hal itu tidak terjadi lagi gitu. Tapi setidaknya kita bisa mengontrol diri kita untuk kita nggak di situ. Mungkin apapun lah alasannya yang bisa disampaikan. Misalnya nggak boleh pulang malam, atau kalau misalnya ke sana nggak bisa dengan kebisingan atau nggak bisa dengan asap. Tapi kalau asap korbek bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya asap-asap yang kayak asap rokok atau apa nggak bisa ya. Karena identiknya kalau udah masuk ruang karaoke itu apalagi lagi entertain, biasanya berasap ngepul banget ya. Betul. Misalnya ya way outnya mungkin yang bisa kita lakuin seperti itu ya. Jadi kita tetap tegas dan kita tetap pegang prinsip kita gitu. Kita nggak di situ gitu. Walaupun mungkin tidak bisa merubah banyak gitu, tapi kita tidak terjerumus dan akhirnya tidak misalnya kayak sesuatu kan mungkin semakin ini biasalah kayak gini, ini normal lah kayak gini, menawar gitu, berusaha mengkompromikan sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu nggak nyaman, kita udah tahu nggak benar gitu, tapi kita coba nggak apa-apa lah, ini aja mungkin cuma sekali, mungkin ini semakin kita kayak gitu kan mungkin makin tumpul juga kali ya. Bener sih, hati nurani iya, atau bener. kayak kita tahu Roh Kudus lah kasih kepekaan, kasih hikmat ke kita gitu. Tapi kan ketika itu tidak didengarkan akhirnya semakin tumpul, mengandalkan pengertian sendiri aja. Iya, benar. Sama kali ya kayak ngelakuin sesuatu yang baik kan, maksudnya kita harus latih kan. Maksudnya kalau itu dilakuin secara berulang, lama-lama hal yang sulit untuk dilakukan, hal baik yang sulit dilakukan, tapi kalau kita terus melakukan itu kan itu akan jadi sesuatu yang nggak sulit lagi gitu. Sama halnya dengan ngelakuin hal yang kurang tepat. Kalau awalnya kita udah mulai kompromi, mulai kayak udahlah nggak apa-apa deh. Lama-lama ketika itu terulang terus, ya terjadi tuh si
normalisasi itu, hal-hal yang tadinya meresahkan, yang tadinya bikin gak nyaman, lama-lama juga mungkin gak segitu bikin nyamannya, tapi gak lagi mengusik kita gitu kan. Akhirnya ya kita menjadi bagian dari sekelompok orang yang dari awalnya udah ngerasa enggak kok, ini gak matters, ini hal yang biasa dan common banget untuk dilakuin gitu kali ya maksudnya. Wah. Tapi kalau misalnya kayak aku ngobrol-ngobrol nih sama teman apa segala macam gitu, kadang tuh nggak semudah itu gitu, nggak semudah itu ketika kita udah berusaha untuk cari way outnya, kita udah berusaha mikirin kira-kira gue bisa alasan apa ya, kan toh kita juga tetap nggak boleh bohong ya, nyari alasannya juga tetap pakai hikmat gitu. Tapi kan kadang berhadapan sama atasan apalagi nggak semudah itu, apalagi salah satu konsekuensi yang mungkin kalau dimarahin doang ya udah ya dengerin, pantulin lah di kuping, nggak usah terlalu dimasukin ke hati gitu. Tapi ketika udah pertaruhannya antara gue masih bisa kerja atau enggak nih gitu kan, nggak semudah itu untuk kayak ya, gimana nih masa gue nggak kerja gitu. Kayaknya yang lebih sering kali terjadi yang seperti itu tuh Syah, yang akhirnya duh gimana nih kalau misalnya nggak gue lakuin pasti nanti gue nggak kerja, gue makan apa, yang kayak gitu-gitu. Iya. Benar sih, mungkin itu yang kayak udah berulang kali gitu ya Mei, akhirnya sampai kayak udah dilemanya tuh udah tinggi banget gini dan banyak hal yang harus dipertaruhkan lah ya gitu. Ya balik lagi sih menurutku paling kadang-kala kan kita banyak pikiran ini semakin nggak ketemu solusinya gitu ya Mei. Ya paling benar tenang dulu sih mungkin ya. Tenang dulu sampai akhirnya kita tahu at least alasan apa yang bisa kita lontarkan, alasan apa yang bisa kita sampaikan. Kalaupun ternyata itu sudah sangat mengusik dan udah bikin kita udah nggak tahan lagi dan bahkan udah menyinggung prinsip ya mungkin ya, udah tahu bahwa menyalahi firman gitu. Menurutku sih perlu dipikirkan lagi apakah lingkungan kerja itu adalah lingkungan kerja yang tepat untuk orang itu ada di situ gitu. Karena ya ngerti sih kita masih bawahan, masih ada atasan yang harus kita dengarkan gitu. Tapi kan maksudnya untuk kita nih anak-anak muda hidup benar, bukan berarti kita harus jadi atasan dulu supaya kita bisa hidup benar. Kita dari working level, kita dari anak muda pun kita udah harus hidup benar dan ada prinsip firman Tuhan yang nggak bisa ditawar gitu. Harus itu jadi standar tertinggi yang nggak bisa ditawar gitu menurutku. Nah kalau memang udah sampai mengusik itu dan lain-lain ya the best way mungkin resign again. Maksudnya bukan aku kayak resign aja, gampang mungkin diomongin ya Mei. Cuman pasti berat gitu. Tapi ya aku masih tetap percaya kok Mei, kalau misalnya tantangan dan pilihannya optionsnya adalah ya kita hidup benar dan ada prinsip firman Tuhan yang kita pegang atau menawar hal-hal yang duniawi. Aku yakin ketika optionsnya itu antara dua itu dan kita memilih untuk pegang firman, mungkin nggak langsung besokannya dapat kerja atau besokannya langsung kaya, wah nggak perlu kerja lagi, 7 turunan udah dijamin hidupnya, mungkin nggak langsung kayak gitu. Ada proses lagi mungkin ya. Tapi ya balik lagi kan hidup kita ya hidup kita sementara, dan maksudnya yang kita kejar itu kan lebih dari sekedar pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin gak makan 1-2 hari mungkin bisa dilalui, mungkin ya bisa jadi gitu. Tapi masih bisa ke rumah teman sih. Masih ada damai ya Mei ya. Masih ada damai di hati gitu kali ya ketika kita pilih itu gitu. Cuman menurutku semakin lama kita ada di satu kondisi yang bertentangan dengan prinsip, ya harus bisa tegas sih. Karena iman, prinsip itu sih tegas menurutku. Tapi kayak misalnya tadi alasan-alasan itu mungkin ya kita bisa cari apalah alasan apa yang tetap tegas tapi disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik sehingga atasan pun mudah-mudahan bisa mengerti gitu. Paham sih. Gitu. Dan jangan sampai ketika kita kayak menolak untuk melakukan itu, keberadaan kita justru jadi kayak kayak serangan balik ke mereka gitu. Jadi kayak istilahnya jadi kayak double standard. Jadi kayak gue gak mau ngelakuin ini karena bertentangan sama prinsip gue gitu misalnya. Tapi ketika dia menyampaikan itu bukan dengan cara yang baik, jadi kayak
hidupnya nggak mencerminkan itu gitu. Katanya lu mau pegang apa yang benar, tapi cara lu menyampaikan, cara lu menolak juga dengan cara-cara yang nggak tepat itu kan juga bisa jadi apa ya, terlalu kontras juga gitu kan, terlalu ya memang harus bijak-bijak ya dalam menghadapi lucu-lucunya dunia pekerjaan. Ya bener sih, apalagi nggak bisa bohong sih. Lagi-lagi denger sih dari orang lain, puji Tuhan belum tergoda ya, jangan sampai. Tapi maksudnya kayak denger kayak lumayan banget kalau gue bisa naik-naikin harga ini tuh, gue dapet markup nih. Itu iya, ya, markup itu kan kayak simple things yang mudah banget, sebenarnya bisa dibilang mudah banget untuk dilakuin. Menggoda juga dari segi uangnya, karena biasanya kalau markup kan bukan cuma markup 1.000-2.000 ya, tapi kan biasanya langsung banyak 10%, 20%. Terus kayak curang lah ya. Curang-curangnya tuh biasanya biar lebih aman, nggak cuma dari kita. Jadi kayak udah kong kali kong dulu di belakangnya, kayak nanti bagi deh gue berapa persen, lu berapa persen, yang kayak gitu-gitu kan common banget gitu. Dan nggak kebalik gitu. Jadi kalau yang tadi contoh yang pertama kita bahas tadi kan kayak bukan seolah sih, maksudnya kita dapat tekanan lah dari atas, kita harus melakukan itu. Nah kalau yang markup ini justru kayak emang salah dari kitanya aja, karena kita udah tergoda sama sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang kayaknya gampang dan padahal sama gitu. Kalau dilakukan terus ya lama-lama terkikis, lama-lama itu jadi hal yang biasa. Ya udah gitu, dan itu terjadi banget juga sih, nggak 1-2 orang. Bahkan nggak usah markup harga, itu kan itu contoh kalau di kerjaan. Dulu tuh, aduh ini kalau temen aku dengerin maaf ya. Dulu, maaf ya teman Merlin. Iya, oh kamu juga. Nah ini dulu kuliah, pas kuliah nih temen aku tuh bisa banget naikin uang semesteran. Jadi harusnya uang semesteran tuh dulu zaman berapa sih, kayak pokoknya bayar semesteran misalnya 9 juta. Minta ke orang tuanya 10 juta. Lebihnya agak-agak gak tau diri ya. Udah dibayarin 9 juta lu masih nambah 1 juta gitu. Terus aku yang kayak, hah seriusan lu kayak gitu? Iya gak apa-apa kan buat gue ini gitu ya. Ya memang gimana ya, orang tua pasti akan mengusahakan untuk anaknya gitu. Cuma mungkin kan sebenarnya kalau minta pun ya mungkin gak dikasih 1 juta, dikurangin dikit kan mungkin ya. Atau kayak ngapain minta 1 juta gitu. Cuma itu kayak sesuatu yang dibiasakan. Memang gak selalu dilakuin sama temen aku, cuma waktu itu 1-2 kali aku denger kayak gitu. Dan gak cuma 1 orang yang lakuin itu. Jadi aku ngerasa kayak, apakah ini sesuatu yang biasa? Kok gue minta uang kuliah aja udah deg-degan duluan gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh emang balik lagi ke si relativism ini, kayaknya emang sesuatu yang tipis banget ya. Maksudnya ranahnya kayaknya udah terjadi dari dulu. Dan emang bener sih abu-abu banget. Kayak kalau dulu kan temen aku bisa aja dengan gampang bilang, ya tapi kan duit orang tua gue ya bakal ke gue juga gitu. Gue tidak merugikan orang lain as in pihak yang di luar keluarganya gitu. Tapi kan secara kebenaran gak ada bener-benernya gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan itu emang terjadi sih. Iya sih, maksudnya kalau contoh uang gitu-gitu ngerti lah. Uang kan salah satu godaan yang paling apa ya? Ya rasanya anak muda, anak tua, anak nanggung. Anak nanggung. Segala generasi Segala generasi, gen A, B, C, Z itu mungkin bisa tergoda gitu sama uang, kemudahan-kemudahan duniawi lainnya itulah. Nah, cuman balik lagi kayak yang tadi Main bilang dan kita discuss di awal, ngerti sih maksudku, kayaknya apapun godaannya, even uang sekalipun gitu, tapi di saat kita satu kali aja kita, oke nih nggak ketahuan, akhirnya kita lakuin lagi gitu. Jadi menjadi hal yang apa ya udah terbiasa kita lakukan, dan itu tadi mengikis apa sih hati nurani gitu. Jadi apalagi udah jelas-jelas kita tahu bahwa itu curang gitu, itu nggak boleh, tapi terus menerus kita lakukan. Menurutku jadi orang apa adanya, dan kita iya apa adanya itu kayaknya lebih tenang deh, lebih nyaman deh, ketimbang misalnya kayak ya udah deh markup segini karena
ya balik lagi kita nggak tahu ya godaan terhadap uang tadi. Terus orang itu terjerumus karena apa? Mungkin karena untuk membiayai lifestyle-nya kah, atau ada keinginan-keinginan yang memang ingin dipenuhi, atau apapun lah alasannya gitu. Cuman rasanya jadi orang yang apa adanya, yang jujur, yang ya lurus-lurus aja itu kayaknya paling nyaman gitu, Mei, nggak takut, at least bisa tidur nyenyak gitu di malam hari, iya nggak sih? Bener Daripada, sih, setuju. misalnya Tapi kayak harus lanjut lo. ke apa namanya, ngebohong ke orang tua misalnya kayak tadi, oh mintanya 10 juta gitu, padahal uang kuliahnya 9 juta, 1 juta buat having fun lah atau apa. Ya semakin lama dibiasakan seperti itu, tapi kan kenapa nggak ya udah bilang aja ke orang tuanya, uang kuliahnya 9 juta tapi aku perlu 1 juta gitu. Kalau memang orang tua nggak ngasih, mungkin Ada ya udah alasan itu juga proses kali ya. pembelajaran untuk Iya, menerima. benar-benar. Tapi mungkin 1 kali 2 kali akhirnya orang tua ngasih, dan oh ya tahu ternyata mungkin orang tua di satu sisi uangnya ada, anak di satu sisi membutuhkan gitu. Tapi rasanya itu sih lebih enak jadi orang jujur apa adanya. Kayak pemilu ya, jujur apa adanya. Oh bentar lagi. Aduh, tapi maksudnya ya lurus-lurus aja kayaknya udah lebih nyaman gitu, lebih tenang lah hidupnya. Kayak berarti sebenarnya kayak secara nggak langsung juga kita harus melatih ya, ada damai atau enggak, ya nggak sih? Karena kalau kayak udah terbiasa, lagi-lagi terbiasa melakukan hal-hal itu, kayak parameternya udah bukan ada damai atau enggak lagi gitu. Karena Benar. ya itu, kalau udah terbiasa ya tidak terusik lagi tuh si damai-damainya itu kan Iya, sebenarnya. iya. Tadi tuh aku kepikiran sesuatu tapi aku lupa. Apa ya? Mari kita berpikir. Apa ya? Ya soal melakukan hal itulah, hal-hal yang biasa banget, kayak kalau semua orang ngelakuin itu masa gue nggak ngelakuin gitu. Supaya jadi- diterima gitu mungkin ya di lingkungan. Mungkin, Jadi kayak, atau ya udah, kadang ini tuh biasa kok. ada Kenapa sih kuno banget? terus kolot dibego-begoin banget, gitu, gitu kan. bodoh banget lo, nggak ini kan lebih gampang kalau kayak gini. Tuh ada banget kan gitu. Walaupun sebenarnya bukan berarti terus temannya bukan teman-teman yang baik, ya kan? Bener-bener. Maksudnya nggak bisa dipungkiri kalau hal ini pun terjadi di antara orang-orang yang baik juga gitu. Maksudnya secara sehari-hari bagaimana dia bersosialisasi dengan orang ya tetap baik gitu. Si pelaku ini tetap pelaku tuh kayak jahat banget. Si orang-orang ini tetap orang-orang yang baik, tapi mungkin bisa dibilang kayak prinsipnya aja beda gitu ya. Saat kita megang kalau yang benar tuh gini, ya gue maunya gini gitu. Tapi teman-teman yang merayu-rayu ini adalah mereka yang kayak udahlah. Kalau tadi kan Tasya sempat bilang ya sebenarnya simply kita lurus-lurus aja gitu. Sedangkan nih kalau dari aku sering banget dengerin kayak, ngapain sih hidup lurus-lurus banget, YOLO ya kan? oke. Hidup cuma sekali, nikmatin ini. Iya tapi kan gitu pasti balik lagi dengan ini nanti diserang lagi yang kayak Iya. tapi kan semua orang juga kayak gini, kenapa lu ribet banget deh, lu ini deh, lu itu deh, kayak ini kayak gini tuh kadang jadinya kayak perdebatan yang gak ada akhirnya gitu nggak sih, yang kayak yaudah deh daripada kita debatin mending gak usah kita bahas. Itu tuh terjadi tuh. Aku pernah juga nih Sya, sepupu aku sih ini lebih tepatnya, gila jujur banget. Sepupu aku nanya something gitu, iya deh si ini dia nanya sesuatu yang aku udah tahu, aku akan bilang enggak. Tapi aku tahu dia lagi berusaha supaya aku mengiyakan. Dan apa yang aku nggak bisa sebut sih thingsnya apa gitu. Cuma memang di saat ini itu adalah sesuatu yang banyak banget terjadi dan sesuatu yang sangat common gitu. Jadi kayak ya biasalah, lu kan tapi harus gini. Terus aku cuma diem, terus aku bilang gini, udah ya, gue gak mau bahas karena kita gak akan ketemu titiknya. Lu memegang apa yang lu mau, gue tahu apa yang gue pegang apa gitu. Walaupun memang tidak semudah itu untuk ngelakuinnya. Nah, aku gak tahu sih apakah ini, coba kalau menurut kamu nih, apakah sikap aku yang akhirnya kayak udah deh mending gak usah dibahas daripada debat, itu cukup baik, atau sebenarnya kayak nggak apa-apa debatin aja sampai dia tergoyah untuk mengikuti apa yang aku ini nih. Jadi kadang udah capek duluan daripada debat, mending nggak usah gitu. Kalau soal debat mendebat sih ya Cimerl, aku Cimerl lucu banget, main lah ya. Ada dikenalinnya tadi Merlin, banyak banget nama aku.
Kalau soal debat, Meryl, aduh susah. Kalau soal debat sih Mei, aku yakin ketika misalnya dua orang yang lagi tensinya lagi tinggi, egonya lagi tinggi, emosinya lagi tinggi, itu saling debat itu nggak akan ada jalan keluar sih. Yang ada kayak makin nyakitin aja satu sama lain gitu. Maksudnya ketika debat ya pasti dua-duanya harus dengan kepala dingin. Atau minimal ada satu pihak yang mungkin udah siap untuk mengalah gitu ya, untuk mendengarkan. Karena ya kan masing-masing punya dasar, punya latar belakang atau apapun lah yang disampaikan gitu. Cuman kalaupun akhirnya yang dicari adalah ya udah supaya supaya tenang aja dulu, ya mungkin lebih baik nggak usah dibahas dulu gitu. Akhirnya dibahas supaya bisa dimengerti ketika tidak sedang berdebat atau mungkin ketika tidak sedang tensinya tinggi atau gimana. Ya balik lagi mungkin semua bebas mau punya prinsip, punya pendapat dan lain-lain gitu. Cuman kayak tadi Main bilang soal prinsip yang Main pegang dan maksudnya ternyata itu tidak bisa diterima dengan oleh saudaranya Main ya again mungkin belum tentu juga kita harus menjelaskan supaya dimengerti ya. Itu bisa jadi ya bisa aja itu sebatas prinsip yang kita pegang aja dulu. Cara menjelaskannya mungkin bisa lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita dengan menjadi contoh dan lain-lain ya, gitu kan juga mungkin bisa juga nyampe. Gitu. Setuju sih. Emang kadang tuh kayaknya memang cara terbaik adalah dengan ngasih lihat lewat kehidupan kita gitu. Maksudnya again bukan yang tadi double standard, jangan kayak diomong. Karena orang tuh selalu bilang, lu ngomong doang, ngomong mah gampang, coba lu jadi gue, selalu kayak gitu kan. Nah ketika kita lead by example, memang apa ya, perkataan kita juga jadi lebih hidup kan ke mereka. Untuk dalam konteks ini mungkin tadi lagi ngomongin saudara aku gitu, tapi aku rasa ini berlaku untuk semua gitu. Ketika kita ngomongin sesuatu yang lagi-lagi abu-abu banget, yang kayak banyak banget deh hal, kalau kita mau runtutin contoh-contoh hal-hal abu-abu di dunia ini kayak banyak banget kan sih sebenarnya. Dan ya itu emang harus dicontohin dulu. Ini abu-abu, maaf. Ini juga lagi terusin. Itu memang apa ya, kitanya juga emang gak boleh ngomong doang, kitanya harus menghidupi apa yang kita pegang sehingga ya benar-benar tersampaikan gitu. Dan karena si hal-hal abu-abu ini ya, kalau kita benar-benar pikirin, renungkan dan lihat tuh gak cuma terjadi di lingkungan pertemanan, gak cuma di kerjaan, bahkan mungkin kalau dari kita konteksnya kita ada di dalam gereja, kebetulan gerejanya sama, itu juga kan kayak banyak banget hal-hal yang kayak menarik ya gitu. Mungkin kalau kita ngomongin dalam konteks gereja lebih mudah untuk bilang iya atau enggaknya, karena kita semua tahu, kita selalu diajarin kalau benar ya benar, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ketika masuk ke dunia sekuler, ketemu sama orang-orang yang mungkin punya dasar kehidupan yang beda, punya nilai-nilai value yang beda juga, itu yang kayaknya kita harus lebih hati-hati gitu. Karena kan kita juga nggak boleh yang terlalu enggak gue yang benar lo yang salah. Apa ya kasarnya ya, kalau kayak gitu kita nggak bisa hidup di luar gitu. Bukan berarti kita juga selalu benar. Kadang kan mungkin kita tahu nilainya benar, tapi kadang dalam aplikasinya pun kita bisa dibilang kurang tepat gitu kan. Atau cara kita menyampaikannya juga kadang-kadang suka ya nyeleneh ada gasnya di belakang, percikan tiba-tiba pas sampai wah gitu kan. Jadi apalagi kayak nggak nyampe ininya. Ini kayak tadi tuh kalau lagi emosi nggak bisa tuh, mending diem dulu. Karena ya benar sih, karena ketika kita situasinya lagi nggak enak, lagi panas, yang akan berdebat bukan soal benar salahnya, tapi lebih ke ego masing-masing. Pokoknya gimana pun gue harus menang nih, harus gue yang didengar, harus ini nih. Ya sampai ladang gandum berubah jadi coklat itu pun nggak akan kelar gitu. Dan ya banyak sih, seru banget. Kayak ketika mau ngobrolin ini kan aku banyak lihat-lihat gitu, saya kayak iya ya ini juga ya, itu juga ya. Balik lagi kalau kita bahas semua kayaknya panjang banget ya, panjang banget dan bahaya sih. Aku cerita sedikit ya. Jadi kemarin tuh aku mendengar. Iya baik. Okay. Maaf. Aku
pernah ada di satu situasi yang gerah gitu buat aku, nggak nyaman buat aku. Sampai akhirnya aku memutuskan buat wah kayaknya gue harus keluar nih dari lingkungan ini. Nah ketika kita mau keluar itu kan konteksnya kerja deh, itu kan harus ada pengajuan dulu, nggak bisa yang kayak gue nggak suka gue tinggalin hari ini juga gitu. Ini mungkin salah satu contoh yang tadi yang soal resign dan segala macam itu. Nah di masa itu kan akan ada masa apa ya, nunggu sampai kita benar-benar bisa walk out gitu kan. Nah waktu itu yang aku alami adalah awalnya nggak nyaman nih, karena aku melihat itu di depan aku gitu, terang-terangan aku lihat. Nah ketika akhirnya aku ngajuin dan aku harus menunggu sampai aku benar-benar bisa berhenti itu, mulai itu terjadi tuh yang mulai pudar-pudar itu. Hal-hal yang tadinya mengusik aku memang masih terjadi, tapi tidak mengejutkan ketika aku lihat pertama kali. Dan akhirnya ya itu terbiasa untuk kayak wah nggak apa-apa juga ya kayaknya ada di sini gitu. Itu kan sebenarnya ya mungkin secara manusia memang ya nggak apa-apa Lin, emang kenapa gitu. Tapi di saat itu aku kayak sempet terdiam gitu loh Syah. Aku sempet ngerasa kayak bentar deh, kayaknya ini bahaya deh kalau gue lanjutin si rasa nyaman ini. Jadi yang aku lakukan akhirnya aku mengingatkan diri sendiri kalau Lin nggak boleh Lin, ayo ya, istilahnya kayak lagi ngomong ke diri sendiri gitu kayak jangan deh, kok nyaman, nggak boleh, ayo munculin lagi nih hal-hal yang kemarin ngebuat lo ngerasa nggak boleh lama-lama ada di sini gitu. Dan itu terjadi gitu tanpa sadar, karena secara natural setiap hari berputar di situ, yang tadinya nggak nyaman jadi kayak oh ya udah yang penting gue nggak ngelakuin gitu. Nah itu kan sebenarnya mengikis secara nggak langsung kan. Iya sih, dan maksudnya kalau dalam lingkungan kerja itu kan mungkin apa ya, ada akibatnya yang bisa jadi besar gitu, bisa jadi kita jadi kehilangan pekerjaan atau apa-apa gitu-gitu sih Mei. Cuman balik lagi maksudnya kan aku yakin lah ketika Mei gak nyaman di situ bukan karena sebatas proses adaptasinya yang ternyata nggak bisa dilewati, karena pasti ada hal yang lebih besar dari itu yang akhirnya tidak bisa ditolerir gitu, dan bahkan mungkin tidak boleh ditolerir gitu. Pasti ada prosesnya dan ada akibat juga yang harus akhirnya Main harus jalani gitu. Tapi kan bukan berarti hidup langsung berakhir gitu. Iya bener. Maksudnya kan ya setelah itu pun ada lagi yang bisa dilakukan, ada lagi kesempatan-kesempatan. Dan maksudnya selama kita masih bernafas, menurutku kesempatan itu masih sangat banyak gitu. Tapi ada aja lah ya jalannya. Ketika kita yang sudah terbiasa dengan sesuatu yang mungkin tidak baik dan apalagi tidak benar ya akhirnya kita yang kehilangan prinsip kita juga gitu. Apalagi kalau prinsip yang ini bertentangan dengan prinsip firman Tuhan gitu kan, ngapain juga. Iya benar. Jadi sebenarnya walaupun nggak terlihat, tapi kayak kita lagi mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Ya maksudnya ya mungkin secara kasat mata yang terlihat adalah ya udah kita kehilangan pekerjaan. Ya puji Tuhan kalau misalnya dalam perjalanannya bisa sambil cari-cari terus sudah dapat yang baru, ketika tinggalin yang ini udah langsung bisa pindah yang ke baru gitu. Cuma memang realitanya kan apalagi di masa saat ini nggak semudah itu kan untuk mencari pekerjaan baru. Itu juga yang sering kali ngebuat orang jadi kayak aduh ntar dulu deh nanti gue luntang-lantung dan segala macam. Ya lagi-lagi memang tidak akan semudah itu, tapi sebenarnya ya kalau percaya dan memang saya dijalanin aja ya pasti selalu ada way outnya. Iya. Dan pasti tetap bisa ya paling nggak tetap bisa makan ya puji Tuhan ya, atau puasa sehari 2 hari ya. Mungkin bisa sambil berdoa nih gimana nih gitu. Cuma selalu ada jalan asal kita tahu nih, yaitu daripada kita kehilangan sesuatu yang secara kasat mata seperti itu, tapi
kita kelihatannya kita kehilangan sesuatu yang besar, padahal ya bigger thingsnya adalah si hati nurani kita, rasa damai kita. Karena kan sebenarnya berkat juga nggak cuma bicara soal uang aja kan, tapi ada banyak hal lain yang menggambarkan hal-hal yang bisa bikin hidup lebih happy lah gitu. Betul. Ipin. Mohon maaf. Tuh, pekerjaan. Kalau dari kamu ada nggak sih Syah, maksudnya pengalaman langsung gitu merasakan? Kalau tadi kan kita banyak contoh dari dengar-dengar dari temen, ngelihat ke sekitar. Dari kamu ada pernah nggak sih kayak yang ya kalau enggak ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya bersinggungan langsung nih sama sesuatu yang rasanya kok gini banget ya, kok begitu gitu. Mungkin kalau kayak tadi kan banyak dalam lingkup pekerjaan gitu ya Mei. Kalau mungkin dalam pergaulan sehari-hari juga rasanya banyak deh hal-hal yang gantung itu tadi apa Mei? Relativism. Relativisme. Bener atau salahnya bener jadi atau kayak salah gitu. Ngambang. Sebenarnya kalau pengalaman pribadi apa ya Mei? Jujur ya kayak tadi entertain itu biarpun mungkin bukan pengalaman pribadi tapi ada melihat langsung lah yang seperti dekat itu gitu ya. Dekat dengan ya maksudnya ya melihat langsung dan lain-lain gitu. Nah cuman kalau yang pengalaman pribadi apa ya Mei? Ya mungkin kayak dalam pergaulan ya kita tahu lah ya banyak pengaruh budaya barat atau film-film dan lain-lain yang akhirnya mencoba tidak spesifik tapi rasanya perlu kali ya lebih spesifik. Apa ya Mei? Kayak misalnya hubungan pacaran lah ya. Bukan hanya pengaruh budaya dan film-film gitu kurasa. Maksudnya semakin kesini kan semakin banyak kayak hubungan pacaran yang rasanya cuman kayak gitu doang, masa nggak boleh sih? Atau misalnya ada contoh yang sama-sama kuliah di luar kota, jauh dari keluarga, akhirnya memilih buat ya udah satu rumah aja. Satu rumah, satu kosan dan lain-lain lah ya dengan biar hemat. Betul, dengan segala reasons-nya. Itu ya ya kan sebetulnya kita pun tahu yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang benar dan yang mana yang tidak. Tapi ketika makin nanti sayang loh kalau misalnya kosannya sendiri-sendiri nanti makin mahal atau mas kayak gini doang masa nggak boleh sih gitu-gitu, makin berusaha mentolerir gitu mungkin memaklumi sesuatu yang kita udah tahu jelas-jelas nggak boleh gitu. Dan ada sebenarnya ada reasonnya ya kenapa nggak boleh gitu. Kalau ngomongin soal tadi kan aku letukin soal hemat-hemat ya, secara logika ya lebih hemat pasti gitu. Tapi kan ada reason kenapa hal ini sesuatu yang dari dulu sudah diajarkan kalau sebaiknya nggak boleh, yang benar adalah nggak boleh ya. Ini konteksnya pacaran ya, cewek cowok ya. Lah, jadi blunder. Ya cuma maksudnya kenapa nggak boleh tinggal bareng belum menikah dan lain-lain? Karena kan pasti ada kemungkinan terjadi hal-hal lain yang kita tahu dengan jelas kalau itu nggak boleh gitu. Apakah itu sesuatu yang harus diperdebatkan? Kan tentu enggak ya. Tapi ya benar sih, memang banyak terjadi ya. Iya, setuju sih. Dan maksudnya ya tumbuh sebagai ya kita lah, oke lah kita nggak bicara orang-orang banyak di luar sana gitu misalnya, tapi misalnya kita tumbuh dengan tahu firman, kita kenal firman dan kita tahu hal-hal apa yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, bahkan dihindari gitu ya. Seyogyanya ya kita pegang teguh, tegas terhadap prinsip-prinsip itu, tegas terhadap melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran gitu. Ya, tapi mungkin ketika akhirnya di luar sana ada orang lain yang seperti itu,
kita juga nggak bisa yang langsung kayak itu udah dia udah paling salah tuh, atau dia paling nggak benar, dia paling gini. Kita jadi menghakimi, kita punya kecenderungan jadi kayak menghakimi ya. Menurutku sih nggak bisa juga seperti itu gitu. Ketika memang kita diberikan, Tuhan kasih kita kesempatan untuk menasehati, mengingatkan, ya pakailah kesempatan itu gitu. Jangan yang kadang-kadang kan akhirnya yang sering terjadi adalah kita jadi gampang nunjuk, oh itu paling benar, itu paling salah, itu paling gini. Akhirnya bikin kita jadi makin jauh teman-teman kita yang sebenarnya bisa kita ingetin, bisa kita nasihati, jadi jauh sama kita, jadi makin nggak relate gitu, karena mungkin ya udah beda aja gitu. Padahal kita tetap bisa peduli sama teman kita itu, kita tetap bisa menyayangi mereka, tapi part of kita menyayangi dan pedulinya ya untuk mengingatkan mereka gitu, untuk tidak melakukan hal yang tidak benar lagi dan lain-lain. Gitu walaupun sih. at the end of the day keputusannya tetap di tangan mereka ya. Betul. Bukan berarti kita harus yang kayak sampai mereka berubah 100% ngikutin apa yang jadi dasar kebenaran kita gitu. Cuma paling enggak kita ambil bagian untuk yang menunjukkan kalau kita care aja nih. Tapi lagi-lagi dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang tepat, supaya ya itu bener sih, setuju banget sama Tasya bilang, jangan sampai malah jadi jauh. Malah nanti jadi kayak ayo udahlah atur hidup lo sendiri, gue atur hidup gue, terus malah terus jadi nggak berteman atau nggak apa. Itu kan jadi kayak kita bagaimanapun kita tetap harus hidup berdampingan kan sama orang-orang lain, dan termasuk orang-orang yang punya prinsip hidup yang mungkin berbeda dari kita gitu. Tapi bagaimana kita menempatkan diri untuk bisa tetap ada sama mereka, tapi kita nggak perlu untuk setuju sama apa yang mereka lakuin gitu ya. Benar. Setuju. Ini tiba-tiba agak meler ya, jadi Oke. Seru sih. Kayak kalau ngobrolin ini tuh kayak gak bakal habis gitu gak sih, kayak sebenarnya banyak banget unek-uneknya. Banyak contoh-contoh ya gitu ya. Iya. Sebenarnya sih gray area itu kalau menurutku ya, ini kan balik lagi kan kita diskusi ya, bukan cari siapa yang benar, bukan salah. Kayak harus ini harus gini, enggak lah, kan kita sifatnya ngobrol-ngobrol. Menurutku kayak gray area apalagi dalam pergaulan, bisa jadi orang melakukan sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu kayak harusnya tidak begini, bahkan tidak benar. Mungkin ada reasons di balik itu, kurang dipedulikan sama keluarga lah, atau kurang dapat perhatian, atau misalnya ya apapun lah reasons di balik itu. Nah kadang-kadang kan yang kita lihat hanya surface-nya aja, itu hanya yang terlihat aja. Akhirnya dari yang terlihat itu kita jadi ngejudge, oh ini dia udah paling salah, dia gini. Padahal alangkah baiknya kita masuk lebih dalam dari yang terlihat itu, Mei. Mungkin apa yang jadi reasons-nya? Misalnya ya ternyata dia perlu kasih sayang, ya kasihlah. Kasihlah kepedulian. Ya sayangilah. Inilah. Jadi kita cari tahu dulu reasonnya apa. Betul. Terus kita bantu dia untuk seperti kayak ngasih solusi lain ya. Kayak kalau lo ngerasa gini, terus lo pelariannya ini, kayaknya ini kurang tepat deh. Gimana kalau kita gini betul. gitu ya. Betul, karena mungkin ya kita sendiri pun, ya namanya kita juga kan, kita tahu firman, kita hidup dibesarkan di lingkungan gereja gitu ya, Mei. Dan kita tahu lah hal mana yang harus dilakukan dan hal mana yang tidak boleh kita lakukan. Tapi kan ada masa-masanya pasti kita bingung. Iya. Kita stuck. Kayak kita, ini sebenarnya boleh nggak ya Tuhan? Iya, ini sebenarnya bener. Bener nggak ya Tuhan? Kadang-kala kan ada momen kita ragu-ragu. Nggak mungkin lah kita udah hidupnya udah nyaman, ideal, lurus terus gitu. Setuju, kan enggak. Pasti kita pun pernah ada di saat-saat kita ada di gray area itu. Dan mungkin ketika kita ada di maksudnya ketika kita ada di suatu keraguan itu, kita pun berat. Mau bagaimana, mau memutuskan apa dan lain-lain. Ya puji Tuhannya mungkin setelah itu bisa tenang dan bisa tahu what to do gitu. Cuman ya buat teman-teman kita yang mungkin masih berjuang dalam itu, ya jangan juga kita jadi jadi menjauhi atau gimana. Kita bukan membenarkan apa yang dilakukan gitu, enggak gitu, tapi
orangnya kita tetap bisa untuk perhatikan sih, tetap menurutku. mengasihi orangnya Betul, gitu betul. ya. Karena kan bisa jadi juga dia tidak untuk beberapa konteks hal abu-abu ini, ya itu tadi ada orang-orang yang sebenarnya dia pun nggak mau gitu ngelakuinnya, tapi tidak semudah itu untuk dia bisa tegas gitu. Memang ada yang tahu Iya, dan iya. tetap memilih untuk melakukan, tapi ya mungkin kalau di sini kita lebih ke mereka yang sebenarnya tahu tidak mau melakukan, tapi mereka struggle untuk tidak melakukan itu gitu, karena ya balik lagi tidak semudah itu. Iya, iya, Gitu iya. kan, ada ya selalu banyak faktor lah ya. Oke, ingat juga sih Mei, kayak Apa tuh? kayak ini apa, anak-anak muda kan ya sekarang mungkin suka sama satu hal yang instan gitu. Kalau bisa gampang, kenapa harus sulit? Bener, gitu. iya, Ya bahkan setuju sih. sepengen instan itu sampai kadang-kadang kalau bisa sulit, kenapa gampang? Karena udah dinyinyirin gitu. Maksudnya jadi ditwist aja Iya, kata-katanya iya, dibalik gitu kan. Cuman ya kadang kan kita mesti tahu bahwa nggak segala sesuatu bisa digampangkan dan bisa disimplify sesimpel itu gitu. Pasti ada proses yang harus dilewati gitu. Mungkin kayak balik lagi ke contoh-contoh yang udah tadi kita bahas. Mungkin ketika pun kita harus struggle di dalamnya, ketika kita harus bingung di dalamnya, ya mungkin kebingungan itu adalah suatu proses juga yang harus dilalui Lewatin ya, iya, gitu. benar-benar. Tapi ya mudah-mudahan setidaknya tahu prinsip yang nggak bisa ditawar dan yang mana yang mungkin ya konteksnya dan esensinya lah ya di balik itu semua gitu sih. Iya sih, benar sih. Tadi lagi ngomongin itu aku kepikiran ini sih. Kadang juga mungkin tergiur aja gitu ngeliat orang lain. Iya, kan, iya. kayak Apa FOMO gitu ya. Iya, Mei? kayak sebenarnya mungkin aku tadi kepikirannya gini. Gara-gara yang dengar Tasya itu tuh aku pikir orang-orang yang kayak sebenarnya nggak bisa tapi memaksakan, terus yang sering banget terjadi apa ya gitu. Nah itu tadi sempat kepikir kayak misalnya lihat ini deh teman-temannya ganti handphone terbaru gitu, yang kayak udah tahu nggak bisa tapi nggak mau tahu, pokoknya gue juga harus sama kayak teman segeng gue gitu. Ya mungkin kalau untuk yang udah gede mengusahakan segala cara, membenarkan apapun supaya bisa sama gitu. Yang gede tuh dalam artian yang udah kerja lah ya, mengusahakan uangnya sendiri. Tapi kalau misalnya ngomong yang usia lebih kecil, mungkin ke anak kuliah atau anak sekolah juga yang kayak ngerongrong orang tua untuk kayak tapi teman-teman aku gini kok gitu. Iya. Sedangkan mungkin di keluarganya itu bukan sesuatu yang lumrah untuk dilakukan gitu, kayak ya cukup lah dengan apa yang ada, misalnya keluarganya seperti itu gitu. Tapi ketika teman-temannya nggak bisa dong, nanti aku beda sendiri dari teman-teman aku yang kayak gitu, dan ya mungkin memang harus ambil porsi untuk benar-benar mendengarkan dulu, terus ya kasih pengertian lah ya. Benar sih. Bagaimanapun juga jangan sampai keluarga kita, teman-teman kita jadi orang-orang yang akhirnya nggak mau, pokoknya gue harus kayak orang lain gitu ya. Iya, ya kadang kan karena mau seperti itu ya itulah ada cara-cara instan yang akhirnya dilakukan, cara-cara instan yang nggak baik, misalnya nyuri lah, nyolong lah, itu gitu supaya bisa diterima dan supaya bisa sama. Ya balik lagi, apalagi ya kita udah tahu yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak. Kalaupun harus menerima dulu apa kondisinya saat ini, atau mau apa ya, berproses kuno lah ya, dulu, kolot dulu, konservatif dulu, atau apapun lah. Iya rasanya itu lebih baik gitu. Yang penting hari lepas harinya berproses semakin semakin hidup dalam kebenaran gitu, daripada nyolong tapi untuk supaya bisa pakai gadget terbaru atau supaya bisa ada dalam satu lingkungan. Tapi habis itu karena mungkin sekali kayak gitu akhirnya lakuin lagi kan nggak sehat gitu ya. Lebih baik apa adanya tapi hidupnya bener aja gitu, udah hidup baik. Kadang-kadang ini beberapa hari lalu ngobrol-ngobrol sih, kadang-kadang kita berbuat baik dengan gak ngerugiin orang lain aja itu udah berbuat baik gitu loh, Mei. Maksudnya nggak usah lah kita kayak mau yang
gede-gede yang grande bikin apa gitu. Kadang-kadang nggak usah ngerugiin orang lain itu juga udah hal yang baik. Iya bener. Nggak usah ringem ngurusin urusan orang yang harusnya kita nggak usah urusin, ya kan? Yang kayak ya udah urusan orang. Padahal itu juga belum tentu. Kadang itu nggak selalu ngomongin hal yang salah loh. Kadang tuh kayak hal yang bener aja orang suka ikutan. Nggak bisa, gue harus ikut ngatur gitu. Enggak harus. Ya iya paham sih paham. Pantas sih. Dan melatih diri untuk semakin tajam ya, untuk semakin tajam melakukan hal-hal yang baik. Dalam konteks ini biar lebih sharp lagi hal-hal yang benar. Karena itu sebenarnya bisa dibilang ini dua pilihan aja, mau ke kiri makin, ini kiri kanannya cuma perumpamaannya. Misalnya ke kiri, ke satu sisi untuk lebih tajam atau ke sisi lain untuk lebih tumpul gitu. Ini semua sesuatu yang sebenarnya bisa dilatih. Kalau untuk konteks kita punya dasar yang sama, ya berarti kita kurang lebih walaupun akan berproses secara beda, tapi kita tahu nih ke arah mana, ke arah kita harus menajamkan hal-hal yang benar di hidup kita supaya kita nggak lagi normalisasi, membiasakan hal-hal yang emang nggak baik gitu. Yes, setuju Mei. Dan maksudnya ya kita percaya dalam segala hal yang kita lakukan, ya kita lakukanlah dengan kasih. Betul. Negur orang dengan kasih. Ataupun ketika kita dapat teguran, kita dapat kritikan sekalipun, kita terima dengan kasih gitu. Kita positive thinking, bukan positive thinking ya, tapi maksudnya kita anggaplah itu sebagai masukan yang baik. Itu apapun lah, maksudnya apapun yang kita kerjakan dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apalagi gitu, kita lakukan semuanya kan dengan kasih terhadap hal yang baik, hal yang benar gitu. Prinsip yang paling standar, yang paling utama sih menurutku ya nggak lain adalah firman Tuhan sendiri gitu. Karena itu kan jelas baik dan benar itu mutlak gitu, Mei, menurut firman Tuhan. Betul. Tapi kalau baik menurut Mein belum tentu baik menurut aku dan sebaliknya. Tapi sesuatu yang benar dan apalagi kebenarannya itu based on firman, ya itu udah pasti baik gitu. Jadi ya dalam segala kebingunganmu, dalam segala gray area dan dalam segala hal yang ini boleh nggak ya dilakuin, ini nggak ya? Ya balik lagi sih ke situ sih menurutku ujung-ujungnya gitu. Benar, bahwa setuju. Tetap ada sesuatu, dan manusia kan punya kecenderungan untuk cari apa ya, bahasa sekarangnya higher power gitu mungkin, higher power yang kayak boleh nih gitu, tapi suatu ini yang lebih tinggi gitu. Dan ya kita kan tahu higher power kita ya Tuhan gitu. Cuman mungkin buat orang-orang yang lain ya ada hal-hal lain yang menjadi ininya dia gitu, untuk mendasarkan harapannya kepada higher power itu gitu. Ya menurutku sih balik lagi ini karena ngobrol ya kalau kita dan kita teman-teman yang udah tahu firman ya berpegang aja di situ. Apapun prosesnya, mungkin ada kejatuhan kiri kanan ya bangkit lagi, berdiri lagi, bangun lagi gitu. Dan coba terus buat ya lakuin apa yang bisa kita lakuin gitu. Maksudnya lagi-lagi memang semua butuh proses orang juga beda-beda ya kan. Proses okay. Aku proses Tasya nggak bisa disamain juga gitu. Ada masa-masa yang beda. Yang penting dasarnya tetap sama gitu. Kita tahu ketika sesuatu itu benar ya kita harus lakuin yang benar. Ketika enggak ya enggak. Dan lagi-lagi penyampaiannya harus dengan kasih juga supaya nggak jadi si paling nunjuk-nunjuk dan menghakimi orang-orang gitu ya. Wow, mantap. Dan mungkin satu kesimpulan paling singkat tapi jelas banget tuh tadi tuh soal benar atau salah. Benar atau salah itu sesuatu yang memang bisa dibilang hitam putihnya jelas banget. Berarti sesuatu yang emang mutlak, nggak bisa digoyangin. Sedangkan kalau kita ngomongin relativisme itu sesuatu yang relatif, tergantung. Jadi baik atau benar memang dianggapnya ya tergantung gitu, tergantung situasinya seperti apa dan lain-lain. Tergantung. Oh itu enggak ya, itu bercanda. Nah tergantung. Itu ya beda hal gitu. Ketika bicara baik atau salah dan baik atau tidak, dan benar atau salah itu bisa dibilang itu adalah dua hal yang berbeda yang nggak bisa di abu-abuin gitu. Memang ketika itu nggak jelas garis benar atau salahnya atau itu abu-abu, ya akan ada banyak sekali asumsi untuk
kayak ini mau dibawanya kemana nih gitu. Tapi ya balik lagi, kita sebagai yang percaya ya kita kembalikan semuanya dari yang firman itu. Dan harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang baik itu belum tentu benar, tapi kalau benar itu pasti baik. Ya. Mungkin dikit-dikit Mei aku tambahin. Sama nggak usah ini, kayaknya nggak usah terlalu overthinking dan nggak usah ribet gitu. Ya kayak contoh-contoh yang tadi kita bahas kan, kadang-kadang orang pusingnya itu karena dia pikirin terlalu jauh gitu. Misalnya kayak yang tadi contoh pertama sih, aduh ini suruh entertain klien gitu, misalnya gini. Ya nggak usah seribet itu sampai mencari alasan apa ya yang kira-kira supaya acaranya tidak jadilah atau apa. Mungkin kita nggak bisa mengontrol orang atau kegiatan itu apakah jadi atau tidak gitu. Tapi balik lagi, kita bisa mengontrol diri kita gitu. Kadang-kadang mungkin di situ juga sih yang suka bikin orang jadi ribet banget gini karena terlalu berpikir terlalu besar dan terlalu jauh. Nah, kadang-kadang yang perlu kita pikirkan ya untuk hari itu aja, untuk saat itu dan untuk diri kita aja gitu. Setuju. Nggak usah pikirin hal-hal yang di luar kapasitas kita untuk kita pikirin. Yang hari ini aja. Mungkin ketika bingung dan lain-lain gitu. Abu-abu nih. Aduh nanti gue harus mengubah dunia, gue harus mengubah bumi ini, harus mengubah. Gak usah dulu gitu. Panjang. Ya udah bilang aja cari aja alasan yang simple dan udah gitu. At least tidak di situ. Dan biasanya tuh kalau overthinking gitu ya. Wah, ini kayak topik lain ya. Biasanya hal-hal yang kita takutkan terjadinya tidak seburuk yang kita udah bayangin gitu ya. Berproses lah. Nyanyi lagi. Oke lah, terima kasih Cici Lasut buat obrolan di hari ini, Sister Merlin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya abis ini. Oke. Kita makan apa Mei? Gitu. Jelek banget napasnya. Makanan. Ya anyway, terima kasih buat waktunya. Nanti kita ketemu di Teman Merlin yang selanjutnya. Enggak dong, teman setia dong. Podcastnya teman setia. Sampai ketemu di episode-episode teman setia yang berikutnya. Karena kamu gak pernah sendiri. Asyik.